Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Nama saya Bunga Fitara dengan nomor NIM 2018-804456. Dan nama saya Zaki Hadianeta Atilah, NIM 2018-804465. Kita dari kelas SI tingkat 3 BSP dan mata kuliahnya e-commerce dan website database. Oke, sekarang pembahasan yang pertama itu tentang apa itu Tokopedia. Tokopedia adalah merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontius Alva Edison pada tahun 2009. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerfest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Selanjutnya adalah model bisnis Tokopedia. Tokopedia memiliki model bisnis jenis customer to customer atau C2C, yang berarti pelanggan dapat menjual barangnya kepada pelanggan lain melalui perantara e-commerce seperti Tokopedia ini. Secara tidak langsung, e-commerce atau marketplace menjadi pihak ketiga untuk memberikan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Pencapaian terbesar Tokopedia dalam setahun belakangan adalah dari pendanaan 16 triliun yang didapat dari SoftBank Fusion Fund dan Alibaba Group. Investasi itu membuat nilai ekonomi alias valuasi Tokopedia melonjak hingga 102,2 triliun, menjadikannya sebagai perusahaan rintisan dengan valuasi terbesar yang ada di Indonesia. Brick dan mortar Tokopedia. Menurut Business Development Manager Mo Engage Divya Jakwani, brick and mortar telah menjadi pelopor untuk industri retail sejak dulu. Namun dalam beberapa tahun terakhir model pembelian telah bergeser untuk pengguna dan sekarang penjualan online nilainya setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan penjualan secara offline. Makin bertambahnya jumlah konsumen yang mencari kenyamanan sekaligus jaminan yang pasti atas produk yang mereka beli. Hal yang diungkapkan Head of Brand Tokopedia, Nirmala Rahmawati, sesuai dengan DNA perusahaan yaitu fokus on customer, kami berupaya memahami masyarakat dalam menggunakan berbagai fitur dan layanan kami. Brand harus bisa menggunakan berbagai alat dan solusi untuk membangun pengalaman pelanggan yang mudah dan berkesan di berbagai platform. Strategi omnichannel juga sering dikaitkan dengan distribusi konten secara cross-channel demi meningkatkan pengalaman pengguna. Hal tersebut mencakup integrasi dari pesan yang ingin dikomunikasikan melalui medium digital dan non-digital. Dengan mempelajari perilaku konsumen berdasarkan analisis data menggunakan AI dan machine learning, kami dapat mempersonalisasi setiap pesan yang dikirim melalui berbagai kanal untuk memastikan relevansi bagi pengguna Tokopedia. Langkah ini sangat penting dalam menciptakan brand experience yang bermakna. Selain itu, informasi tersebut juga membantu kami menyampaikan berbagai pesan lewat beragam kanal yang sesuai dengan preferensi pengguna kami, sehingga kami dapat mengubah perilaku konsumen untuk melakukan pembelian lewat platform Tokopedia, kata Nirmala.
Untuk selanjutnya ada tujuan dan produk di Tokopedia. Tujuan didirikannya Tokopedia itu adalah sebagai sarana pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. Nah, produk di Tokopedia itu bisa dilihat di bagian sini kalau kalian buka website Tokopedia di bagian kategori. Ini ada lengkap banget, dari ada kamera, kecantikan, kesehatan, komputer dan laptop, logam mulia, mainan dan hobi, sampai makanan dan minuman ada di Tokopedia. Selanjutnya ada fitur wawasan pasar. Nah, fitur ini digunakan untuk mengetahui tentang pasar-pasar yang lagi hits di Indonesia ya. Oke, jadi ada 5 kelebihan fitur wawasan pasar yang dapat kita pakai. Itu ada di Tokopedia. Yang pertama ada memantau perkembangan dan pergerakan di tokomu. Itu maksudnya kalian bisa mengetahui sejauh mana pergerakan toko dengan fitur performa toko, dan kalian juga dapat melihat jumlah transaksi, ranking toko, hingga ranking kategori produk yang kalian jual. Nah, yang kedua itu ada pantau siapa kompetitor dan berapa produk yang telah mereka jual. Itu maksudnya kalian bisa mengetahui toko-toko dengan transaksi tertinggi di kategori produk yang kalian jual pada bagian peringkat toko. Nah, dengan begitu kalian bisa mengetahui bagaimana toko-toko tersebut melakukan pemasaran produknya, serta bagaimana mereka memberikan pelayanan bagi para konsumennya, yang nantinya dapat kalian jadikan contoh untuk melakukan inovasi di toko kalian. Nah, di poin ketiga ada kata kunci yang paling sering digunakan pembeli. Yang keempat ada produk terlaris di kategori yang sama denganmu. Yang terakhir ada lihat rekomendasi, kategori, dan inspirasi tren produk sebagai referensi. Jadi untuk harga tersendiri, Tokopedia itu menyampaikan atas nama Wakil Direktur LPEM FEBUI, Kiki Feriko, menyampaikan dari hasil riset populasi pengguna Tokopedia menyatakan e-commerce ini membuat harga 21% lebih murah. Tidak hanya itu, Tokopedia juga membuat 79% pembeli menjadi lebih paham tentang produk investasi digital. Habis itu kita masuk ke slide pelayanan konsumen. Tokopedia Care akan selalu siap sedia 24 jam dalam seminggu untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Tokopedia. Tokopedia Customer Engagement Hub ini berfungsi untuk lebih mempermudah tim Tokopedia Care bertindak secara cepat dan tepat dalam memberikan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat secara mudah dan transparan. Tokopedia Care juga mengimplementasikan digital customer service dengan menyediakan berbagai kanal layanan termasuk email, media sosial seperti Twitter dan Facebook, live chat, dan pusat resolusi sehingga segala kendala yang dihadapi oleh pengguna Tokopedia secara tepat dan transparan. Selanjutnya ada layanan pengiriman atau ekspedisi yang bekerja sama dengan Tokopedia. Di sini ada 2 sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem pick up. Sistem konvensional itu si seller mengantarkan barang yang akan dikirim ke counter. Ya, di sini Tokopedia bekerja sama dengan Si Cepat, JNT, Antar Raja, JNE, Piki, dan Lion Parcel. Nah, yang kedua ada sistem pick up. Barang yang akan dikirimkan itu dijemput oleh ekspedisi. Dan di sini Tokopedia bekerja sama dengan Gosen, Grab, Pos Indonesia, Wahana, Lex, dan Ninja Express. Oke, selanjutnya fasilitas dan isi web. Tokopedia memiliki banyak fitur dan fasilitas yang membuatnya menjadi pilihan banyak masyarakat di Indonesia sebagai tempat berjualan ataupun mencari barang yang diinginkan, seperti top ads, fasilitasnya, statistik toko, gold merchant, JNE online booking, preferred logistic partner,
Top Points, Lucky Deal, Reputation System, dan Pusat Resolusi. Ini adalah tampilan website Tokopedia. Di sini ada navigasi utama dari tampilan website Tokopedia. Di sini ada informasi akun pemilik yang menggunakan Tokopedia. Lalu di sini ada Tokopedia Care. Jadi ini adalah salah satu bentuk skema transaksinya. Pertama, kalau misal kita mau cari barang atau beli barang, kita bisa diketik dulu di sini. Bisa juga lewat klik salah satu kategori. Misalnya kita mau pilih pakaian atau fashion atau kecantikan. Lalu setelah itu pilih barang-barang yang tampil di layar. Untuk mempertimbangkan pembelian yang akan kita beli, biasanya kita akan melihat dulu info produknya, harganya, informasi penjual, dan lihat ulasannya. Apakah bagus tokonya atau tidak. Jika semua sudah sesuai kriteria yang akan kita beli, kita klik keranjang beli. Kita isi detail pembeliannya, pilih jasa pengiriman, dan pilih tambah alamat. Keamanan transaksi. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Selalu berupaya menjaga kerahasiaan data pengguna karena bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan. Keamanan data pengguna merupakan prioritas utama Tokopedia. Meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi di balik enkripsi, manajemen Tokopedia menganjurkan penggunaan Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan. Tokopedia juga menerapkan keamanan berlapis, termasuk dengan OTP yang hanya dapat diakses secara real-time oleh pemilik akun. Maka pihaknya selalu mengedukasi seluruh pengguna untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun dan untuk alasan apapun. Selanjutnya ada metode pembayaran. Tokopedia telah menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran demi kemudahan dan kenyamanan konsumennya, seperti melalui Tokopedia, saldo Tokopedia, transfer bank, virtual account, klik BCA, Indomaret, dan Alfa. Selanjutnya lebih banyak lagi di sini. Usability adalah sebuah penanda. Ini menunjukkan sejauh mana produk dapat digunakan. Tentu saja pengguna produknya spesifik pada kelompok tertentu. Tujuan mereka menggunakan produk juga jelas. Pada akhirnya, konteks-konteks ini akan menunjukkan beberapa hal, misalnya efektivitas, efisiensi, hingga kepuasan pengguna. Terdapat fitur yang menurut responden sangat berkesan. 3 di antaranya sebagai berikut. 1. Terdapat fitur record, jumlah barang yang sudah terjual, rating, review, dan menu diskusi, sehingga pengguna atau konsumen baru atau lama bisa membedakan mana penjual yang mempunyai kredibilitas yang baik dan mana yang mempunyai kredibilitas yang buruk. Yang kedua ada secara keseluruhan desain user interface dan user experience-nya sudah bagus. Dan yang ketiga, informasi produk jelas, berada dalam satu halaman, dan proses untuk pembeliannya ringkas. Selanjutnya ada kelebihan website Tokopedia. Yang pertama yang dimiliki Tokopedia adalah penampilannya yang ringan dan segar. Yang kedua, selain itu situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Yang ketiga, loading site terhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. Yang keempat, bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur harga grosir. Yang kelima, ada fitur pre-order untuk produk yang harus diimport, karena proses ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama.
Selanjutnya ada kekurangan website Tokopedia. Yang pertama, website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error. Yang kedua, terlalu sering maintenance sehingga kerap membuat pengunjung merasa kesal. Yang ketiga, error pasca maintenance. Efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. Yang keempat, tidak ada fitur blacklist untuk bayar atau pembeli. Yang kelima, tidak memiliki fitur diskon yang terbatas waktu. Sarannya itu ada 5. Yang pertama, website Tokopedia harus mempertahankan dan meningkatkan keamanan agar konsumen merasa aman dan tenang saat berbelanja di Tokopedia. Yang kedua, website Tokopedia harus mempertahankan dan meningkatkan informasi produk yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga, website Tokopedia harus mempertahankan dan meningkatkan keyakinan akan jaminan keamanan bagi konsumen. Yang keempat, website Tokopedia harus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Yang kelima, untuk meningkatkan keputusan pembelian pada masa yang akan datang, ada baiknya jika website Tokopedia mampu meningkatkan keamanan pengoperasian dan penjangkauan website Tokopedia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.